Perkenalkan, nama saya Bunga Pramudia Lestari. Di sini saya ingin menceritakan tentang cerita Sabuk Kyai yang ditulis langsung oleh Dadang Adahlan. Cerita ini berawal dari Ranu Sadewa, sang tokoh utama yang berpindah pendidikan di pesantren yang bernama Al-Kahomar. Ketika masuk pesantren, Ranu Sadewa begitu sangat mencolok karena dia memiliki kepintaran yang bisa disebut lumayan. Di situ perkonflikan akan dimulai. Dia bertemu dengan teman sekelas yang bernama Puandi. Puandi ini yang memiliki kepintaran yang sama dengan Ranu Sadewa merasa tersisingkan. Ia iri dengan Ranu Sadewa yang baru pertama kali masuk sudah mampu menarik perhatian satu pesantren, apalagi dia langsung menarik perhatian Kyai Musbah, yaitu sang pemilik pesantren tersebut. Awal cerita berawal konfliknya Puandi dan Ranu Sadewa berawal dari sebuah tantangan yang dibuat oleh Puandi. Puandi menantang Ranu Sadewa untuk berkelahi. Di situ Puandi merasa sangat jago. Ia berpikir bahwa ia akan menang melawan Ranu Sadewa. Ranu Sadewa hanya biasa-biasa saja, tanpa rasa takut sedikit pun. Ia hanya santai, tidak mengeluarkan ekspresi. Dan selanjutnya mereka bertemu di belakang pesantren, itu di daerah perhutanan. Itu lumayan jauh dari pesantren dan juga sangat jauh dari jangkauan dan jarang diketahui oleh para santri-santri di pesantren tersebut. Di situ, Puandi menantang Ranu Sadewa untuk berkelahi yang disaksikan oleh beberapa santri. Ranu Sadewa yang merasa bahwa ini salah, awalnya ia menolak untuk menantang Puandi, menolak untuk tantangan Puandi tersebut. Namun, Puandi dengan segala akalnya mencoba menantang Ranu Sadewa supaya mau berkelahi dengan dia. Singkat cerita, ketika mereka berkelahi, ada seorang santri yang mengadu kepada Kyai Misbah. Kyai Misbah yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke arah mereka. Di situ ia melihat bahwa Puandi sudah tergeletak lemas, bahwa ia sudah kalah dari Ranu Sadewa. Lalu Puandi diantarkan ke tempat ruang kesehatan. Ketika di sana, Ranu Sadewa diberikan teguran oleh Kyai Musbah. Di situ Kyai Musbah menasihati Ranu Sadewa. Ranu Sadewa pun meminta maaf kepada Puandi. Namun Puandi yang memiliki sifat ya lumayan licik, iri. Dia itu mempunyai sifat yang iri. Dia iri kepada Ranu Sadewa yang mampu menarik perhatian seluruh pesantren. Pada saat hari, ada santri yang bernama Nur Salam. Nah, jadi hari itu adalah hari libur seluruh pesantren. Jadi Ranu Sadewa mengikuti Nur Salim berkunjung ke desanya. Sampai di desa, Ranu Sadewa tidak mengetahui apapun yang terjadi di pesantren karena Puandi masih berada di pesantren tersebut. Ketika sampai di kampung halaman Nur Salim, mereka berlibur dengan ceria, gembira, bahagia, dan singkat cerita mereka pulang ke pesantren. Ke pesantren, Ranu Sadewa dikejutkan dengan tantangan kembali oleh Puandi, yaitu memperebutkan sabuk Kyai. Sabuk tersebut adalah sebagai bentuk kekuatan siapa yang paling kuat. Namun Ranu Sadewa yang mengingat perintah Kyai Misbah, ia menolak tantangan tersebut. Namun Puandi yang memiliki sifat yang keras kepala menantang dan terus menantang Ranu Sadewa. Ranu Sadewa yang merasa hak tersebut selalu menolak. Ia menolak dengan santai. Puandi yang menjadi geram dengan hal tersebut langsung saja menyerang Ranu Sadewa. Namun karena Ranu Sadewa yang belum siap,
ia menerima tendangan tersebut dengan sangat kesakitan. Hingga cerita, Kiai Misbah yang sampai ke situ langsung saja menegur Puandi. Ranu Sadewa yang sudah dipindahkan ke ruang kesehatan langsung diberi penanganan. Puandi yang sejak tadi berada di ruang Kiai Misbah diberi teguran oleh Kiai. Namun di situ Puandi melawan Kiai Misbah. Ia berkata bahwa siapapun yang kuat akan memiliki sabuk Kiai. Kiai Misbah yang mendengar hal tersebut langsung saja memanggil Ranu Sadewa. Maka ia memberi tantangan pula kepada mereka berdua. Bukan karena Kiai Misbah suka dengan perkelahian, tidak, tapi karena ia ingin menunjukkan bahwa Ranu Sadewa itu juga mampu melayani keras kepalanya Puandi ini. Lalu ketika mereka bertanding, Puandi ternyata kalah. Dan yang memenangkan sabuk Kiai tersebut adalah Ranu Sadewa. Jadi singkat cerita, Ranu Sadewa yang memenangkan pertandingan tersebut. Puandi yang melihat itu geram, sangat-sangat geram. Kenapa? Karena ia merasa terkalahkan oleh Ranu Sadewa. Ia yang merasa sangat jago tadi langsung ditintahkan oleh Kiai Misbah untuk meminta maaf kepada Ranu Sadewa. Dengan sangat terpaksa, Puandi pun meminta maaf kepada Ranu Sadewa. Tentu saja permintaan maaf tersebut disambut dengan sukacita oleh Ranu Sadewa. Akhir cerita, mereka berdua berbaikan. Karena di situ Puandi merasa bahwa sifatnya itu sungguh menentang akan agama. Apalagi ia yang bersekolah di pesantren tentu saja memiliki pelajaran agama. Dan ketika ia mengingat itu, ia langsung meminta maaf langsung kepada Ranu Sadewa. Ranu Sadewa pun meminta maaf balik. Dan berakhir cerita, mereka berdua berbaikan dan bersahabat selamanya. Selesai. Itu adalah singkat cerita dari buku yang berjudul Sabuk Kiai yang ditulis oleh Dadang Dahlan. Terima kasih. Pesan dari Sabuk Kiai ini bahwa setiap orang itu gak boleh punya sifat yang iri, keras kepala, apalagi egois, karena hal tersebut juga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perkenalkan, nama saya Nandi Rizkyananto dan saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Sulawesi Berdarah. Pada waktu itu, kota Makassar tidak bisa tidur karena ada kabar berita yang menggembirakan dari Jakarta. Gembira dari Jakarta. DR Ratulangi dan Audi Sultan baru saja kembali dari Jakarta. Hore, merdeka! Hidup Indonesia! Hore, kita merdeka! Kata seorang pemuda itu sambil berlarian. Ya, kita sudah merdeka. Para Jepang telah menyerah. Sudah menyerah ya, jawab anak pemuda itu. Kata ayah, jangan lupa tahu, jangan asal bicara kamu. Kata ayahnya, saya Ratulangi baru saja berunding dengan teman-temannya. Ubed adalah teman ayah waktu kecil. Ayah adalah temannya saat kecil, kami sering bermain. Nama Robert adalah Robert Altar Yusuf.
wisuda ini. Namanya itulah, dia memang anak yang seorang pelajar yang pintar. Semangatnya melebihi usianya yang masih muda. Dia memang pantas jadi pemimpin. Tapi kita tidak tahu apakah kita masih merdeka. Ya, ayah Robert dan teman-temannya berkeliling memberitahukan penduduk kota kita sudah merdeka, dan mereka mengundang semua warga untuk menghadiri rapat di lapangan besok harinya. Dan ayah muda itu langsung hadir duluan karena dia tidak terlalu percaya, dan mereka akan rayakan mengibarkan bendera merah putih salju yang akan kita rencanakan besok harinya. Dan cerita itu saling menolong saat ada kesusahan, melakukan perperangan tersebut sehingga mereka merdeka.